Halo, tahu? Sorry. Motor. Aman. Sudah bisa ya? Bisa. Format. Hormat. Di mana ini posisi? Saya pikir di Jakarta. Baru habis Jakarta, baru pulang PCR. Oh, baik. Makanya saya pikir, wah ini kalau kita jadwalkan jam 18 nih, wah ini kayaknya masih di Papua nih. Ini kayaknya sudah malam nih kalau jam 18. Iya. Baik, tahu. Apa namanya? Sorry. Apa namanya? Kita mungkin ya bercerita santai seputar bagaimana mungkin Bro punya perjalanan, sekedar mungkin menjadi inspirasi lah begitu untuk motivasi untuk teman-teman muda yang mungkin kita lihat masalah-masalah di kita punya daerah ini kan ya sekarang ya kita bicara soal pengangguran ini kan semakin meningkat itu menjadi salah satu masalah yang saya pikir ya memang harus kita sikapi bersama begitu. Mungkin Bro punya perjalanan atau mungkin punya pandangan terkait dengan dunia itu kira-kira seperti apa? Mungkin ini masalah yang dekat dengan kita atau maksudnya situasi kita hari ya. Ya mungkin mungkin teman-teman di sana mungkin teman-teman yang lagi nonton live streaming di YouTube mungkin ada yang mungkin belum kenal begitu, mungkin Bro mungkin coba perkenalkan sebentar lah Pak, secara singkat perkenalkan nama apa begitu, terus sekaligus ya ceritakan tentang perjalanan dan kenapa mulai dari Jayapura sampai bisa tiba di Jakarta dan bisa ya boleh dibilang eksis lah begitu untuk sementara ini ya. Puji Tuhan masih aman di Jakarta begitu itu. Saya pikir ini cerita-cerita menarik yang bisa teman-teman mau dengar begitu. Silakan. Ya baik, mungkin selamat malam buat semua mungkin yang di wilayah timur ya, kalau yang di Indonesia Barat selamat sore menjelang malam Pak. Saya Yewen, nama lengkap Yohanes Yewen, bisa orang panggil Yewen, Mas. Saya lahir di Manokwari, ya di kompleks BB ya, Balai Pendidikan. Kebetulan orang tua juga bekerja sebagai peternak ikan. Ya keseharian saya dari orang tua yang biasa-biasa saja lah, bapak pegawai, mama ibu rumah tangga, jualan tiap hari di pasar lah, kayak gitu. Tumbuh di lingkungan yang cukup sehat dan ya yang baik lah sampai bentuk kita menjadi pribadi yang memang harus hidup kuat gitu. Terus apa sorry. Halo? Aduh, suara hilang lagi, suara hilang lagi. Baik. Ayo. Sorry Om. Terus aja nih. Oh siap. Ayo, saya ulang ya. Mungkin teman-teman yang mungkin baru bergabung, saya Yewen, nama lengkap Yohanes Yewen, orang biasa panggil Anis, Mas Yewen juga, lahir di Manokwari,
di BBI ya, tinggal di kompleks BBI Balai Pendidikan karena kebetulan orang tua juga kerja sebagai pegawai perikanan. Ya keseharian di lingkungan BBI, ya, backgroundnya jualan ya, jualan di pasar lah gitu. Seru sih. Ya. Ya dalam keluarga ya, saya percaya semua sisi humor untuk orang Papua itu semua pasti ada. Cuma bagaimana mengembangkan kayak gitu. Benar. Dan, ya dari kecil memang sudah suka humor, dan ketika tumbuh dewasa dalam lingkungan sekolah, dalam selalu berbagi cerita-cerita ketawa. Akhirnya sampai pada 2016 lah. 2015 sudah kompetisi-kompetisi stand up sudah ada, baru lihat oh ternyata ini ada manfaat juga kalau kita ngomong lucu terus ternyata ada kompetisinya juga. Akhirnya masuklah di 2016 itu ikut kompetisi di Jayapura dan puji Tuhan juara 1. Luar biasa. Juara 1 cari duit sampai 2017 baru ke Bandung audisi pertama ya, kota pertama untuk Suca 3 waktu itu 2017. Benar. Lolos, dihubungi pas bisa balik Jayapura, dihubungi untuk masuk karantina 2017 karantina. Dari 30 besar akhirnya bertahan sampai kebutuhan juara 3. Wow, luar biasa. Itu ya dapat program, dapat film, terus tetap off air, setengah ya sampai hari ini lah masih tetap terjadi. Dan kemarin baru resmikan beberapa komunitas juga yang ada di tanah Papua seperti Stand Up Utopia, Kimika, Manokwari, itu semua saya yang resmikan. Nah, ya paling begitulah untuk singkat dan untuk eksistensi sampai saat ini gitu. Baik, keluar. Inilah kalau teman-teman mau ngundang bisa lah kita atur. Siap. Ya menarik soal komunitas, nanti kita bicara soal. Saya pikir itu kan menjadi target sebenarnya untuk tema kali ini ya, kita bicara soal lapangan pekerjaan itu kan, bagaimana untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lain. Tapi itu nanti untuk kita bicarakan nanti di belakangan. Tapi menarik ya, mungkin Bro mungkin melihat apa ini kan sebelum masuk ke panggung stand up komedi ini kan Bro bergabung di organisasi gerakan juga begitu kan. Nah, bagaimana ini kenapa bisa tiba-tiba beralih ke sana begitu? Apa yang mendorong Bro bisa untuk beralih dari dunia gerakan sampai di sana, sampai di panggung stand up tuh? Sebenarnya sih kalau untuk organisasi sih saya paling banyak di KMK ya, organisasi UMKM lah, organisasi mahasiswa ya, Uncen lah. Siap. Terus dari UMK baru masuk di PMKRI sebagai, masih sampai sekarang ya sebagai anggota aktif. Siap. Terus ya namanya orasi, dan menurut saya semua orang punya cara menyampaikan pendapat ya. Dan saya rasa untuk menyampaikan paling aman mungkin komedi. Jadi kita menyampaikan sesuatu sebenarnya merubah posisi tersebut atau merubah mindset orang, tapi dengan lawak, mungkin dengan ketawa. Kita menyinggung orang tapi dengan cara halus, mungkin kayak gitu. Luar biasa. Memang apa ya? Paling kayak begitu, memilih menjadi seorang stand up komedi karena merasa nyaman sih sebenarnya kalau menyampaikan sesuatu dengan cara ini, lebih aman. Dan ternyata ya sampai sekarang hal dijadikan pekerjaan kan, jadi pekerjaan. Iya, saya pikir ya soal pekerjaan ya itu perusahaan lain lah. Yang saya mau lihat di sini kan tidak hanya Bro Yewen dan Mamat, begitupun Abdur, Kakak Ari juga saya pikir banyak menyuarakan masalah-masalah dalam bentuk komedi itu kan. Itu hal yang saya pikir itu luar biasa. Itu ya memang berbicara soal gerakannya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman begitu kan. Banyak cara yang kita pakai untuk menyuarakan itu luar biasa. Itu. Benar. Dan saya sepakat sekali kalau memang itu diangkat dalam bentuk komedi. Banyak teman-teman tertawa, nanti kita menertawakan masalah, nanti mereka sadar, setelah tertawa baru sadar, oh ternyata ini ada kritikan sosial begitu yang mereka sampaikan. Itu luar biasa. Benar. Tapi sebelum ke sana mungkin Bro dulu kuliah di Jayapura ya,
Ya, saya di teknik. Selesai sarjana teknik di Wow, UCEN. luar biasa. Saya lihat komedian ini kayaknya orang-orang eksata semua ini, orang-orang kedokteran semuanya masuk komedi nih. Jadi Iya, iya. memang Cuma belajar ilmu pasti, jadi biar kita komedi biar tidak pasti sedikit. tapi banyak penelitian yang membuktikan bahwa orang-orang yang terjun ke dunia komedi atau yang bikin-bikin mob itu, wah itu kapasitas intelektualnya itu terlalu tinggi, termasuk orang yang ber-IQ tinggi itu. Ya, kita apa ya, RAM besar sih, tapi pendapatan kecil. Menarik ya. Saya senang yang salah satu joke yang paling menarik itu ketika di teras kayu itu yang bicara soal perempuan sorong itu punya harta mahal itu. Saya senang joke apa ya itu memang. Ya, memang saya pernah ngomong itu, makanya ya banyak sih sebenarnya ada orang yang nggak terima, tapi saya bicarakan sesuai dengan kesenjangan sosial, maksudnya masalah yang ada. Itu kan terus itu sesuatu yang benar-benar ada. Jadi kalau lu marah, harus lu tahu bahwa itu ada loh. Dan kayak gitu masih ada sampai saat ini. Itu menariknya begitu bro, karena begini, kita mengubah mindset atau pola pikir masyarakat yang sudah mapan ya, sudah matang seperti itu memang agak susah. Itu kita sama saja kita tabrak tembok. Tapi memang itu perjuangannya memang menantang sebenarnya ya. Kan semua orang suka kita dalam menyampaikan sesuatu, walaupun itu orang tahu bahwa benar-benar kita cuma melucu, tapi kan ada orang yang apaan sih? Maksud kok bicara ini supaya kok bagus? Tidak tahu, biasanya kan kayak gitu. Saya pikir ya memang Kan ada resiko ya. Kita mungkin di bagian itu. saya pikir ya apa ya mungkin bukan berarti kita menjudge orang, tidak, mungkin mereka sudah terjebak dengan kebiasaan seperti itu, budaya seperti itu sudah nyaman toh, jadi mereka anggap itu biasa-biasa saja begitu. Itu saya pikir ya itu memang menantang kalau kita yang merasa bahwa itu sebuah kekeliruan dalam berpikir, kita coba untuk meluruskan itu, memang kita harus siap untuk dihujat, dimaki, itu sudah pasti. Benar-benar. Luar biasa. Baik, Bro, mungkin apa namanya berbicara soal pekerjaan ini, dunia kerja ya. Mungkin yang tadi Bro singgung soal tujuan apa Bro dirikan komunitas komedi di beberapa kota di Papua itu tujuannya apa? Jadi gini, sebenarnya simpel sih, maksudnya kalau di Jakarta itu setiap wilayah pasti ada komunitas. Kenapa Siap. harus ada komunitas? Karena di komunitas itu menjadi pusat belajar teman-teman yang mau benar-benar mau menggeluti seni ini. Nah, dan kedua, dengan kita di komunitas kita punya akses untuk dapat bicara dengan komika-komika nasional yang punya jam terbang, bisa jadi pengalaman, kan kita punya akses lewat komunitas. Benar. Kenapa saya harus jadikan komunitas? Supaya benar-benar teman-teman ini dibina, dididik sesuai dengan apa ya, kalau orang bilang organisasi itu macam ADRT ya, kayak gitulah, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi sebenarnya komunitas itu sesuatu yang tidak mengikat, dia tidak kayak terstruktur macam organisasi yang ada garis komando, ada garis, tidak. Komunitas itu dia macam bebas, dia fleksibel gitu. Siap. Saling percaya, saling memberikan masukan, apalagi komunitas komedi ya. Iya. Berarti di dalam tuh orang-orang saling mendukung, ada yang nggak lucu dibantu sampai lucu gitu kan, dibantu mungkin materinya bagus tapi tidak lucu, mungkin cara penyampaiannya, stylenya, gayanya. Siap. Dan di situ kita bisa temukan dia punya karakter. Kalau ketika dia punya karakter berarti dia punya warna sendiri. Ketika dia di komunitas ada nasional, dia akan diluangkan begitu. Benar. Jalurnya begitu. Dan dengan ada komunitas di tanah Papua, itu kita berharap kompetisi nasional itu besok akan ada satu yang membuka audisi di Papua, misalnya di Jayapura. Akhirnya teman-teman yang dari Sorong, Timika, ini kan dekat ya aksesnya, bisa datang audisi di situ. Nah, di situ kita bisa dapat anak-anak Papua bisa 4 atau 5 orang yang ikut kompetisi nasional. Sepakat. Supaya kita tidak 1-2 yang ikut, tapi banyak. Ketika banyak kan televisi Indonesia juga warna.
Akhirnya dengan warna itu kan kita bisa lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ada berbeda-beda tapi satu dalam komedi. Gitu. Sepakat. Luar biasa. Dengan begitu Luar kan biasa. teman-teman ada job-job lokal itu bisa jadi pendapatan buat mereka. Misalnya yang terbaik tampil, contoh dia perform 10 juta, ya 5 juta buat dia, 5 juta untuk komunitas, untuk bina komunitas. Nanti siapa lagi yang perform lagi gitu. Jadi komunitas itu sebenarnya baku bantu lah di dalam kayak gitu. Akhirnya mereka juga ada punya jam-jam tampil di kafe, akhirnya dibayar tiap bulan. Akhirnya ada penempatan, ada income lah selain mereka punya pekerjaan lain, misalnya mungkin guru. Tapi dia kalau mau stand up nggak apa-apa. Keresahan guru kan bisa dibawa dengan komedi. Daripada marah sabaran di sosial media, mending Anda buat itu, buat joke disampaikan. Orang ketawa, orang happy, Anda juga happy, tiap bulan ada pemasukan. Ya lumayan tuh uang deh. Akhirnya orang pikir pekerjaan tuh banyak. Tidak harus punya nih, bisa saja dengan begitu buka usaha ke, kafe ke, hanya jadi kafe komedi ke, dan lain-lain. Karena dunia ini semakin berkembang, maka orang butuh orang-orang kreatif. Ketika suatu wilayah itu punya tingkat kesibukan, maka orang butuh refreshing. Contoh Amerika tuh negara tersibuk di dunia. Orang menonton komedi, orang bisa habiskan uang sampai miliaran hanya untuk nonton stand up saja, kayak gitu. Karena apa? Negara tersibuk di dunia, orang sibuk sampai stres, jadi butuh hiburan. Di sana dengan hiburan kau harus bayar mahal, karena di sana seni itu dihargai, dan itu yang kita mau kembangkan di sini untuk setiap orang bisa tahu bahwa seni itu mahal. Gitu. Air seni satu kalau buang di WC bayar 2.000, apalagi ini seni. Air seni. Luar biasa, memang hebat. Jadi menarik ya soal yang tadi apa namanya, saya tertarik sekali soal komunitas-komunitas stand up comedy yang didirikan di beberapa tempat itu ya. Saya pikir ya itu ya tanpa disadari itu juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lain itu kan, yang mungkin tidak tertarik dengan menjadi pegawai atau kerja di perusahaan, tapi mereka punya skill yang lain, sebenarnya mereka orang apa namanya, mungkin orang-orang yang punya Gini bro, izin saya potong. Ya. Stand up itu kan bisa jadi pekerjaan sampingan. Jadi tergantung apakah guru ini adalah pekerjaan utama dan stand up pekerjaan sampingan, atau stand up ini pekerjaan utama dan guru sampingan, itu kan tergantung. Itu pilihan. Bayarnya lebih besar mana nih kan gitu. Contoh lu 3 juta tiap bulan, ya udah stand up aja. Ngajar nanti lah kapan-kapan, apalagi pandemi dia yang penting stand. Ya. Artinya yang bro lakukan itu kan, saya pikir ya itu salah satu contoh kenapa harus kita angkat tema soal Quo Vadis atau mau dibawa kemana pencakar ya, teman-teman yang jadi banyak yang selesai studi lalu pulang lalu tidak tahu mau buat apa, akhirnya jadi pengangguran begitu. Ini kan ya mungkin bro punya cerita ini kan bisa menginspirasi teman-teman supaya ya jangan kita terus berharap lah begitu ya, kita harus lebih kreatif seperti yang tadi bro sampaikan, itu paling penting sih. ya, betul. Apalagi masa pandemi kita nyari-nyari isu, besok PNS sudah ditutup, tidak ada penerimaan, semua akan dirubah jadi gaji, semua jadi pegawai kontrak. Nah Kan ribet juga. Dan apa ya, maksudnya ya kita tidak bisa jadi beban orang lain, tapi coba kita jadi tumpuan lah, atau buka sesuatu yang orang lain bisa terlibat. Jadi bikin sesuatu yang di dalam tempat itu bisa lebih dari satu orang masuk gitu. Sepakat. Iya, memang wacana itu memang sedang dibicarakan juga soal apa namanya, PNS mau dikurangi, toh ini kan ini berbahaya ke depan ini untuk kita tuh ini pandemi ya tiba-tiba keputusan begitu. Soalnya mau dikembangkan soal itu lagi, apa namanya, saya lupa tidak punya nama istilah itu untuk apa mereka mempekerjakan artificial intelligence kan, untuk di itu mau tenaga PNS mau dikurangi juga. Ini yang artinya ya, mungkin dong kurangi baru bagi shift saja kayak perusahaan begitu, jadi yang kerja sampai jam 3 jam 9 pagi pulang, yang 9 lanjut lagi.
Waduh. Ini sudah ya, untuk teman-teman yang coba untuk berpikir yang lebih kreatif begitulah. Itu mungkin yang mau disampaikan. Bagaimana bro, coba ulang jaringan jadi. Maksudnya yang tadi bro sampaikan itu kan soal bagaimana untuk meningkat kreativitas teman-teman muda ini. Nah, mungkin apa dari bro sendiri untuk teman-teman muda ini? Ya sebenarnya sih anak-anak muda ini kan apa ya namanya sisi positif sama negatif itu 50-50. Jadi tergantung energi yang kita masukkan saja. Contoh, kita buat suatu kegiatan yang bersifat seni di tanggal contoh ya macam tanggal-tanggal krusial yang kita rasa di Papua akan kacau, akan demo dan lain-lain. Ketika kita udah bikin sesuatu positif, kreatif dan lain-lain, mereka terlibat, berarti energi negatif mereka kita hilangkan, kita rubah ke positif. Kan contoh sederhana kayak gitu. Atau tempat-tempat yang kantung kota itu kita buat sesuatu kreatif, di situ ada anak-anak hip hop, dance dan lain-lain, akhirnya jadi tontonan. Di backup oleh backcraft atau para wisata kan di bawahnya backcraft. Bidang kreatif kan kayak gitu. Akhirnya ada biaya penunjang buat mereka dan lain-lain. Akhirnya komunitas itu tumbuh menjadi komunitas yang sehat. Akhirnya dengan begitu kan kesenjangan sosial, aktivitas sosial yang berdampak buruk, misalnya ngelem dan lain-lain itu kan bisa dikurangi karena anak-anak lebih bersifat kreatif. Benar. Ya kita sih pikir kayak gini, cuma nggak ada apa sih orang-orang yang punya kapasitas itu nggak pernah mikir kayak yang kita pikir, saya nggak tahu. Kita ini pembagian otak mungkin beda. Sepertinya ini Karena ini orang butuh solusi, harus ada orang legislatif seperti saya begini toh yang harus duduk bisa memberikan stimulus toh tentang merubah tata kerja otak dalam parlemen ini supaya ada kegiatan-kegiatan atau jangan ketok palu saya, tapi harus ada sesuatu yang bersifat dampak pada banyak orang, bukan pribadi saja. Sepakat. Saya pikir ya ini menjadi tantangan kita sebenarnya untuk generasi yang kelahiran tahun 90-an ini, karena kita ini kan generasi transisi toh. Sedangkan generasi yang sekarang duduk di parlemen ini kan mereka nih dunianya beda dengan generasi yang kita ini. Itu masalahnya. Otak kita tidak connect. Nah, kita memang beda, makanya transisi dengan mereka yang eksistensi ya. Kalau di kuliah yang siang dong masuk sore, kita kan kuliah pagi, beda dong kesegarannya. Makanya kursi-kursi itu harus dirubah karena itu udah lapuk, diganti sama yang pikirannya tetap brilian, ikuti zaman dan ikuti kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Sebenarnya sih bukan promosi, tapi memang sudah waktunya sih. Saya pikir ya memang kalau memang waktunya untuk apa harus. Soalnya begini, kalau ini kan macam kasus-kasus seperti yang biasa Bro ngangkat soal lem, soal Aibon, soal ini miras, segala macam ini kan ini masalah yang perlu untuk dicari jalan keluarnya begitu. Karena kita melihat sebenarnya memang generasi antara jangankan jauh-jauh pemerintah, orang tua kandung sih tidak mengerti tentang karakter anak-anaknya mereka sendiri. Itu masalahnya. Iya, kan pendidikan karakter itu sudah hilang sih sejak dini. Di TK juga tidak ada pendidikan karakter, pendidikan cuma menyanyi. Anak ini mau jadi artis kah? Apa jadi menyanyi saja. Wah, lagu itu jadi teman balon ada 5, tidak pernah 6 kah 7 begitu. Menarik ini. Memang itu masalah soal kesenjangan sosial, terutama untuk berbicara soal pengangguran ini menjadi masalah yang sangat serius ya untuk generasi kita. Saya pikir coba Bro Yawen untuk melihat peluang kerja di era digital ini seperti apa begitu, terutama di platform media sosial, karena banyak teman-teman yang hanya tahu menggunakan tapi tidak tahu untuk mendatangkan income itu loh. Gini ya, saya nggak bisa bicara kalau lu nggak buat sesuatu gitu, nggak buat rumah kreatif kayak nggak ada dan lain-lain. Saya terus bicara kalau kau tidak punya sesuatu yang bisa menjadi daya dukung untuk kau bisa menggunakan platform digital. Tetapi sebagai seorang pengguna media yang baik,
ketika engkau merasa tidak mau menggunakan media sosial, itu sudah tidak usah saja. Di sisi lain, kita akan ketemu orang-orang yang baru dengan pemikiran yang beda, dengan komentar-komentar yang beda, dengan pandangan yang berbeda. Jadi, medsos itu sebenarnya harus ada sesuatu yang kita jual. Ada brand. Oh, kalau bukan dirimu, karena mungkin kau punya sesuatu yang punya kelebihan, tidak. Ada kau punya sesuatu yang menjamin. Contohnya kau bikin apa gitu, tempat menari, tempat dan lain-lain, sehingga brand sosial mediamu bisa jadi tempat promosi bahwa teman-teman yang mau latihan nari, latihan ini bisa ke saya ngajar, harga bisa diatur, bisa kayak gitu. Harus kayak gitu dulu, punya jualan online ke apapun itu, baru bisa jadikan sosial media sebagai income, gitu kan? Benar. Jika kau nggak punya apa-apa, terus gunakan media sosial hanya untuk sebagai ajang pamer dan lain-lain. Apalagi kalau kau backgroundnya hanya biasa-biasa saja, itu akan menjadi kau kan sebagai budak dari sosial media itu sendiri. Jadi budak, menarik. Ya. Memang. Saya budak juga, tapi kita sudah lepas dari tahanan sekarang. Saya pikir ke rumah dulu, ini dari mobil. Siap. Atas kapal boleh? Iya. Kau teman kakak di atas dan rok. Mana kan? Izin Terapa apa toh? Ini 3-0, Persibaya 3. Izin aja aduh. Aman. Tidak apa-apa. Sini saya kapal sudah. Situ kapal dari meja situ aja. Sini aja. Wifi. Boleh. Sabar ya Om. Siap, aman. Habis kita kapal boleh HP. Iya, sip. Sorry ini kayaknya bertabrakan ini. Kayaknya bertabrakan ini. Apa-apa, si kosong juga mau aman-aman. Iya, baik sudah, Wah. Kayaknya sibuk sekali nih ya. Saya pikir kemarin di Papua, pas ke pandemi kemarin. Iya. Ya, ini sudah habis. Bagaimana? Ada lagi yang terkait itu. Tadi mungkin itu yang saya sampaikan tuh terkait sosial media itu. Iya. Artinya itu kan banyak teman-teman yang menggunakan sosial media tapi tidak mengerti itu yang mungkin punya pandangan seperti apa untuk supaya teman-teman dijadikan. Jadi saya memang tidak terlalu paham sih platformnya, tapi kalau udah punya brand terus memang sosial media digunakan untuk promosi, karena untuk entertain sekarang memang itu diperhatikan karena followers, pengikut dan lain-lain itu menjadi daya dukung toh. Untuk Benar. Kita dianggap punya masalah, ada orang yang di belakang kita yang mensupport kita.
Mungkin dengan dibagikan, di-share, begini kan akhirnya orang menjadi tahu, yang tidak tahu, yang tidak pernah makan makanan itu jadi tahu, jadi pengen, hanya datang makan, datang tamu, datang nongkrong di tempat yang dong promosi itu kan kayak gitu. Tapi kalau kita kalau nggak punya sesuatu, terus kita taruh di platform, terus nggak punya brand, ya sama aja gitu. Benar, Ya paling benar. medsos itu sebagai media komunikasi biasa tanpa ada income. Benar, benar. Itu menarik itu. Karena ya itu tadi seperti yang tadi Bro sampaikan ya memang kita ini kebanyakan sudah jadi apa namanya budaknya teknologi untuk hari ini yang ya saya Ya, pikir memang kita sudah jadi begitu. Kita lebih banyak pakai di gadget dibanding baca buku kan kayak gitu ya. Karena semua sudah ada, semua sudah dalam sentuhan jari toh gitu. Semua sudah kita genggam dalam tangan. sepakat. Kau mau lihat apapun semua ada di sini. Sepakat. Dari yang baik, buruk, rusak sampai hancur semua ada. Tinggal bagaimana kita yang filter itu ya. Kalau mau bilang gunakan semua, kita gunakan media sosial apa lagi, TikTok apa dan lain-lain kan banyak memang hal baru yang dimanjakan oleh medsos dan memang itu adalah sebuah bisnis. Jadi ya semakin kita di dalam situ ya kita akan membuat income buat orang lain kalau kita tidak menjadikan itu sebagai income buat kita gitu. Ya mungkin apa namanya mungkin Bro saya pikir Bro sudah brandnya sudah oke lah begitu kan, apa namanya personal brandingnya sudah mantap ini. Nah, kira di beberapa platform ini hanya untuk menginspirasi teman-teman yang dalam tanda kutip pengguna yang menggunakan teknologi ini. Mungkin ada beberapa sosial media yang sudah mendatangkan income untuk Bro sendiri. Saya sih kalau medsos kayaknya belum sama sekali ya. Flower juga ya 76.000 dan lain-lain. Ya income-nya cuma promosi gitu, orang punya usaha saya promosi, saya posting Nah, ya itu. paling itu yang di YouTube belum sih, baru 14.000 belum ada income sama sekali. Paling di TikTok ya income-nya di situ hanya promosi, orang punya ini dengan jangka waktu yang kita tentukan, setelah itu saya hapus ya kayak gitu. Ya itu saya pikir itu ya income karena mereka melihat followers itu kan, followers berapa mereka menawarkan produk mereka untuk ditawarkan. Kayaknya saya juga harus melakukan. Ya, sorry, ini atau jangan sampai Bro ada kesibukan, kita agak. Iya ada mau pertemuan tapi nanti setelah ini baru kita ketemu orang. Oh, nanti kalau sudah mulai pertemuan nanti inilah apa namanya kontak saja. Yang berat-berat nanti pikiran. Tidak, maksudnya begini, apa namanya ini saya pikir ini penting ya, karena saya melihat diangkat di komedi itu banyak sekali yang mengangkat tentang masalah-masalah di masalah kesenjangan sosial di kita di sana, itu menarik ya sebenarnya. Artinya ya ini saya melihat ya panggung perjuangan berikut setelah Bro saya lihat berapa kali turun ikut aksi di Pemkri, dan saya melihat ya ini ya memang harus untuk perjuangan memang harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Iya benar. Itu yang ya saya pikir platform sosial media juga mendukung untuk itu. Jadi kita sekreatif mungkin untuk harus menciptakan panggung untuk bisa mengkampanyekan itu. Saya pikir itu penting. Benar. Jadi apa namanya soal lapangan pekerjaan tadi itu ya saya pikir ya memang harus teman-teman muda hari ini ya memang harus lebih kreatif ya, tidak hanya kita harus menunggu PNS atau politik, yang harus kita lakukan. Iya benar kayak gitu sebenarnya sih. Usia produktif itu ya kita berproduktif sebaiknya lah gitu, karena Bang Panji itu pernah ngomong begini, ada mimpi
Terus kok mimpi itu mati, sebenarnya mimpi dia tidak mati. Dia cuma pingsan aja. Dia akan nanti mundur kembali ketika kau ditua itu sebagai sebuah penyesalan. Nah itu mimpi yang tidak tercapai nanti kayak gitu. Wah, itu menderita aja 2 kali lipat itu. Tapi ya, Tuhan, saya sudah bisa wujudkan, saya bisa mimpi semati. Tidak, dia tidak mati, dia cuma pingsan doang. Nanti kembali tua. Ketika nanti kau bilang, Tuhan, saya kalau dulu kerjasama dengan Om ini pas saya berusaha. Saya kalau dulu ketemu bro ini saya berusaha. Sebenarnya sih mindset untuk kita maju itu sebenarnya itu orang-orang di sekitar kita, lingkungan, begitu. Bukan masalah duit ya. Kita ketemu orang, bangun komunikasi, terus kita mau orang kasih kepercayaan kita kerja sesuatu, kerja kita tidak bicara besar-besar, kecil-kecil aja. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak kan lumayan kan kayak gitu. Sepakat. Ini ya itu tadi apa namanya? Ini soal pergaulan juga ya, lingkungan membentuk kepribadian kita. Gitu. Kita apakah menjadi yang tertutup dalam arti ya menjadi diri sendiri saja. Padahal kita tidak tahu bahwa dasar hidup manusia itu sebagai makhluk sosial yang mana harus membutuhkan orang lain, toh. Nah. Sepakat. Ya. Luar biasa. Kenapa kita sapiens? Kalau memang kita tidak bisa berkomunikasi ya kita homo aja gitu maksudnya. Kata siapa? Yuval Harari. Jadi ya memang ya tidak heran kalau Bro Yewen berbicara begini karena memang ya nyatanya bisa sampai di ibu kota bahkan sampai eksis di sana itu kan ya memang soal itu tadi, soal lingkungan itu salah satu menjadi. Jadi kalau maksudnya dunia bergaul tuh sama orang gila juga kita bergaul karena ada sisi baik yang bisa kita ambil dari mereka. Orang gila adalah orang yang dia bahagia dalam segala situasi. Mau hujan tetap dia tersenyum, mau panas ya itu semua sisi baik yang kita belajar. Kalau kita ada masalah, ada apa kita harus tetap tersenyum, tetap smart, tetap. Iya. Gila itu sisi baik. Sorry. Jadi orang gila juga bisa memberi kita pelajaran hidup kan? Ya, hidup ini jangan dibawa tegang, jangan dibuat jadikan salah. Santai saja. Jadi orang gila itu memberikan sumbangsi juga dalam kehidupan. Kenapa dia memberikan sumbangsi? Karena seorang manusia ketika dia masih bernapas itu dia punya ada produk baik dia yang kita bisa pelajari. Ada sesuatu masukan yang kita bisa pelajari. Misalnya contoh orang kecil, orang besar. Ya. Kita akan bisa memetik sesuatu dari orang kecil. Begitu juga orang kecil akan menjadi orang besar sebagai motivasi untuk kelak dia di sana. Sepakat. Jadi ya, itu tadi ya apa namanya ya tidak salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk ngobrol dengan Bro ini kan ya saya pikir banyak hal lah, tidak hanya berbicara tapi ya seperti komunitas-komunitas yang didirikan karena ya saya pikir ini sudah bagian dari lapangan pekerjaan yang bisa memberikan kita peluang untuk ya membenahi hidup itu kan, memperbaiki hidup atau mungkin mempermantapkan hidup itu. Iya, itu sudah ada. Memperbaiki hidup, mempermantapkan hidup terus terserah membanggakan terutama membanggakan orang tua. Tapi untuk selama di ibu kota ini kira-kira apa masalah-masalah yang sebenarnya membuat Pro Yewen sendiri mungkin berpikir harus kembali ataukah memang harus fight terus di dunia komedi ini? Ya, menurut saya sih dunia komedi ini batu loncatan sih. Ada hal besar yang nanti kita lakukan di depan. Jadi ya kita tetap berdoa, bekerja sama, berusaha, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang kita rasa punya power, punya link, punya jaringan yang terus kita bangun sama-sama. Dengan stand up komedi kan orang sudah kenal kita. Dengan itu kita boleh bangun komunikasi, terus kita kerjakan sesuatu yang bisa menjadi ke depan akan menjadi passive income. Dalam arti kita tidak harus kerja lagi tapi sudah ada pendapatan yang tanpa harus kita ya tanpa harus bekerja ya, lipat tangan saja penghasilan tinggal mengalir saja terus. Luar biasa. Itu yang saya pikir mindset begini memang bicara soal yang tadi kita singgung dari awal soal
adat ya, artinya kebiasaan lah dalam perkawinan, soal mas kawin. Yang kedua itu soal ekonomi nih, kemana apa tata kelola keuangan ini untuk kita ini, saya pikir wah ini uang berhamburan, tapi bagaimana orang mengelola ini bingung. Itu. Benar-benar. Tapi kita bicara yang secara garis besar saja, karena kalau kita bicara ke dalam itu kan ada disiplin ilmu yang harus kita pelajari juga. Sepakat ya, sesuai pengalaman lah gitu saya pikir. Kita bisa pengalaman aja. Nanti masalah lain itu ada orang akademisi yang bisa menjawab. Siap. Iya. Itu tadi apa namanya? Yang soal isu-isu apa ya di masalah sosial yang diangkat ya. Saya pikir menarik soal yang itu soal mas kawin itu menjadi masalah yang sangat serius juga sih sebenarnya soal bagaimana kekerasan rumah tangga yang semakin meningkat itu kan ya saya pikir tidak lari jauh dari itu juga begitu. Ya, kita berpikir sekarang ini bagaimana mengembangkan anak muda Papua untuk berkarya, untuk bekerja, untuk tetap menjaga eksistensi dan juga diperhitungkan di kota besar gitu, bahwa orang Papua punya keterlibatan dalam industri, dalam entertain, dalam segala style kehidupan itu sangat diperhitungkan juga. Siap. Ini saya di konfus nih. Kemarin beradat jaga hutan. Wah, ini jago beradat jaga hutan. Kalau kita jaga hutan kita beradat, kalau kita kasih rusak hutan kita biadab. Menarik ya. Jaga hutan beradat, merusak hutan biadab. Kasar sih, tapi ya memang lo juga main kasar di pohon, jadi kita juga sekasar sih. Menarik. Iya ya. Itu soal banyak tapi soal yang tadi itu bagaimana bro punya pandangan kenapa sampai bisa angkat dalam bentuk komedi itu soal mas kawin itu. Soalnya saya pernah tulis itu tapi wah, saya banyak dihujat lah, dimaki lah, macam-macam. Sebenarnya ini itu kan tradisi dan itu sudah menjadi sesuatu yang dikonsumsi tiap saat dari kakek nenek sampai ke kita dan ini hal yang dibentuk bukan satu hari ya, sudah berapa ya. Jadi memang kita merubahnya bukan juga satu hari, pelan-pelan. Tapi kan pahamnya itu yang kita berikan kepada orang-orang tua, pahamnya dulu. Setelah pahamnya dan sudah pahami, baru kita berikan contoh soal. Ya istilahnya kayak begitu, ini gara-gara begini, ini masalah begini. Setelah dong sudah paham, sudah kita kasih contoh soal, dengan contoh soal gitu dengan kasus dengan begini kan akhirnya dong juga paham, oh ternyata kalau saya begini itu nanti berakhir begini dan dengan begitu kan pelan pelan mengikis paham-paham yang salah itu menjadi paham-paham begitu. Benar. Luar biasa lah. Menarik ya, tidak gampang bisa fight sampai di Jakarta. Padahal ya ini saya merasa apa ya agak-agak iri juga sebenarnya, artinya ya walaupun ada kakak Ari, ada kakak Mamat, ada siapa Abdur yang bisa fight dari daerah Jawa, tapi ya kakak Yewen sendiri ya fight dari Papua dan langsung bisa eksis di Jakarta, itu kan bukan hal yang gampang gitu. Ya puji Tuhan lah, yang kita sudah dikasih berkat ya kita harus menjadi berkat lah untuk orang lain. Amin. Luar biasa lah. Iya, tidak ada orang yang lahir sia-sia, semua lahir punya makna dan tujuan hidup. Dan sekarang kita tinggal bersyukur aja. Bersyukur, tidak usah jadikan orang lain tolak ukur, tetap menjadi diri sendiri yang terus menjadi sumur untuk memberikan berkat sampai sepanjang kita punya usia dan umur. Siap, luar biasa. Ini menarik nih. Ya. Ini saya lihat dulu ada yang mau komentar ke tidak gini. Banyak yang nonton kah atau tunda sendiri saja? Ada banyak. Tapi kayaknya
tadi sudah sampai berapa ini? Ada, sukses untuk kedepannya. Siapa yang komentar untuk Papua? Thanks untuk inspirasinya kalian berdua, sukses untuk kedepannya. Ini kayaknya Persipura ini menggagalkan orang-orang untuk masuk ini. Ya, jadi apa ya, soal pekerjaan tadi, karena memang ya saya pikir banyak hal lah. Papua ini masih, saya melihat ya, ini masih sangat perawan itu kan untuk digarap ini. Tinggal anak-anak mudanya bagaimana harus lebih kreatif untuk harus mengelola sumber daya yang ada di Papua, itu penting. Kita wajah, terus rambut, kulit tidak bisa kita rubah, atau setidaknya sesuatu dengan ide yang kita bisa rubah. Sepakat, memang. Jadi ya untuk meruntuhkan segala macam apa namanya image atau pandangan negatif yang dialamatkan, ya minimal otak kita yang bisa meruntuhkan itu. Sesuatu yang tidak punya batasan kan hanya berpikir. Sepakat. Ya. Kok bisa mungkin melarang saya tubuh melangkah ke situ, bisa potong, bisa berpikir lewat tempat yang kau batasi toh. Nah, kayaknya gambarannya kayak gitu. Jadi ya dengan sendirinya ya tubuh akan mengikuti dengan sendirinya, karena ya kan wow, ternyata dia bisa lewati. Tapi di Jayapura, komunitas di teman-teman di Jayapura kemarin tuh apa namanya? Kemarin di Biak saya lihat yang beberapa waktu lalu itu mereka adakan lomba. Ya kita bikin lomba di Biak, terus di Waropen, di Sarmi itu kita bikin. Iya, luar biasa. Ya kita sayang sih, Don tidak bisa jangkau ke Jayapura untuk melatih stand up, kita yang jangkau mereka. Kita jangan sampai mereka punya semangat, mereka punya ide itu mati, ya kita jangkau aja gitu. Kita bantulah dengan apanya. Mereka juga punya tempat, punya apa style, gaya dengan cara mereka juga tuh menyampaikan materi. Benar. Kita kasih uang buat mereka. Kita mungkin tidak punya uang, tapi kita bisa kasih ruang buat mereka. Kalau ruang itu mereka kelola dengan baik akan mendatangkan uang juga. Amin. Ya ini menjadi catatan kritis lah untuk kita yang ya dikategorikan sudah sukses, itu kan teman-teman yang sudah sukses di sana ya jangan hanya pikir sendiri-sendirilah, coba melirik kembali ke kita punya daerah. Tidak hanya di stand up comedy, banyak teman-teman muda yang punya skill di bidang lain yang memang harus kita kembangkan juga gitu. Nah. Itu menarik lah. Wah, ini yang tadi hashtag itu untuk kampanye apa tuh, untuk hutan di ini ya? Ini baju yang dikasih saja biasa, nggak ada. Jangan mungkin dari Greenpeace toh, jadi LSM yang peduli dengan lingkungan, dari gerakan-gerakan yang peduli hutan ya. Kita pakai kan patokan bahwa anak ini dia jaga hutan, tapi kalau memang kenyataannya beda ya. Baik. Ya, luar biasa lah. Bagaimana, masih bisa untuk kita ngobrol atau kita koma dulu? Koma dulu. Iya, cukup lelah juga tadi dari bandara, terus tadi pagi ada kegiatan juga jadi. Siap. Nantilah kita cari waktu yang memang benar-benar free, kita cari waktu yang teman-teman semua, seperti saya bilang, kita tidak punya uang, tapi mari kita ciptakan ruang untuk teman-teman bisa ada dalam ruang itu sampai teman-teman itu bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama. Kita tidak bisa kasih mereka ikan, tapi kita kasih mereka pancing supaya mereka bisa menghasilkan sendiri. Supaya sesuai dengan pilihan mereka, mau ikan besar kah, ikan kecil kah, tergantung ukuran pancing yang mereka dapatkan. Yang berikut adalah kita harus berikan panggung kepada mereka. Kita latih mereka mulai dari panggung kecil, baru pelan-pelan mereka naik. Karena ketika kita berhadapan dengan panggung kecil, terus kita punya totalitas, kita mengapresiasi, kita ambil itu jadikan sebagai berkat. Ketika Tuhan melihat kita hargai panggung kecil, maka Tuhan akan kasih panggung yang lebih besar. Dan itu menjadi berkat, dan berkat itu tidak akan tertukar. Apapun itu, kau mau disabilitas,
kau mau cacat, kau mau kekurangan fisik, kau mau tidak ganteng, kau mau cantik, kau mau putih, kau mau hitam, tapi kau berkat tidak pernah tertukar. Amin, amin. Luar biasa. Yang begitu buat teman-teman semua, tetap semangat. Terus jadi diri sendiri, karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kata Bang Panji yang saya coba bagi. Luar biasa. Thank you banyak ya. Saya merasa terhormat sekali bisa memperoleh dengan Pak Yewen. Semoga sukses terus menjadi inspirator untuk teman-teman muda di Papua. Terima kasih. Minta maaf, ngobrol sampai merokok. Memang aman, saya juga. aman. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita jumpa di diskusi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan untuk saya. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Ya.